dan membuat Jonghyun ini terlihat seperti seseorang yang bad. Banyak orang yang bilang bahwa Bae ini nggak layak untuk debut. Dan banyak juga orang yang menyebutkan bahwa kita itu akan tetap OT8. Halo SCTP, numpang tanya nih, emang nggak ada malu-malunya? Dikit aja. Ngekopi doang, masalahnya apa sih? Annyeonghaseyo, user Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, sorry ini masih kosong karena aku baru pindah kemarin, jadi belum sempat ngedekor. Tapi tenang aja, ntar pas ada mood aku langsung dekor. Aku juga udah punya banyak bahannya. Tinggal kita touch up sedikit background ini supaya dapat terlihat lebih estetik. Oke? Nah, untuk hari ini Cinggu kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, kalian dapat langsung subscribe channel aku dengan cara bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan dulu ngebahas tentang seseorang yang sudah membuat video TikTok. Jadi dalam video TikToknya dia itu menyebutkan bahwa seharusnya yang keluar dari grup itu adalah Jonghyun dari Twice, bukan Sujin dari G-Idol. Kalian pasti penasaran videonya seperti apa? Inilah video selengkapnya. Jadi dalam video itu dapat kita lihat bahwa Jonghyun itu terlihat mungkin mendorong Jihyo. Dan sebenarnya itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh teman ke teman. Benar nggak? Jihyo dan Jonghyun itu udah temenan dari lama banget. Mereka juga trainingnya itu udah lama banget. Dan mereka itu sempat mau debut bukan di Twice, tapi mereka itu mau debut di grup yang namanya kalau nggak salah adalah Six Mix. Benar nggak? Ntar kalau salah komen di kolom komentar. Jadi dengan jangka waktu training mereka yang lama banget, ya pasti mereka udah temenan dekat dong. Aku nggak tahu kenapa ada orang yang nge-capture bagian itu saja dan juga mempostingnya di sosial media. Nah, bagi kalian yang mendapatkan video itu, jangan sampai kalian itu terpengaruh dan juga terhasut sampai kalian itu nge-hate Jonghyun. Oke? Hal ini emang hal yang biasa dilakukan oleh teman ke teman. Aku aja kalau sama temen deket aku pasti kayak gitu guys, saling cubit-cubit, saling pukul-pukul, tapi pukul-pukulnya biasa gitu. Aku nggak tahu kenapa ada orang baperan seperti ini sampai dia itu bilang bahwa yang seharusnya keluar itu adalah Jonghyun, bukan Sujin. Korelasinya di mana sih bang? Sujin loh di G-Idol, Jonghyun di Twice. Terus hubungannya sama Jonghyun apa gitu kalau Sujin keluar? Kayak nggak masuk akal juga sih. Dan Jonghyun juga nggak perlu keluar kok dari Twice dikarenakan pemikiran anda yang sempit. Jujur nih orang kayaknya emang nggak punya teman deket deh. Aku rasa seperti itu ya, karena aku sama teman aku juga sering banget bercanda seperti itu, dan bisa-bisanya dia itu memotong bagian itu saja dan membuat Jonghyun ini terlihat seperti seseorang yang bad. Dan nggak cuma Jonghyun aja sih, tapi banyak juga kok idol K-pop lain yang menjadi korban dikarenakan FL editing dari beberapa orang seperti ini. Salah satunya adalah yang kemarin aku lihat adalah Jisoo, itu juga sempat heboh. Siapa lagi ya? Irene juga kerap kali mendapatkan FL editing dari beberapa oknum. Jadi dia itu kayak menyebarkan beberapa potongan klip dari Irene kepada member-member Red Velvet yang lain, seolah-olah Irene ini kayak bersikap buruk gitu loh kepada member Red Velvet, dan banyak loh yang percaya dikarenakan hal itu. Aku nggak tahu kenapa banyak orang melakukan hal seperti ini. Ini tuh udah termasuk fitnah loh guys. Ingat, fitnah lebih kejam dari, nah pinter kan? Oke, jangan percaya sama video yang kayak gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Sekarang kita akan membahas tentang Bae. Sebenarnya kita udah ngebahas tentang hal ini dari kemarin, udah sempat kita bahas juga. Tapi di sini aku mau ngebahas lagi. Kenapa? Karena seperti yang aku lihat, orang-orang kok makin parah gitu ya sama Bae. Serius. By the way, sebelum kita ngebahas tentang Bae lebih dalam lagi, coba sekarang kalian perhatikan bagaimana reaksi dari netizen di saat mereka itu tahu bahwa Bae ini masuk ke dalam line up untuk debut dan bahkan berada di peringkat tertinggi sampai hampir menjadi center. Inilah reaksi dari mereka. Pan, kalau bukan nama dia, Pan. Gila serius, si grup belum ada loh. Chaehyun. Shen Xiaoting pick pertama gue, Shen Xiaoting si grup belum ada loh, si grup belum ada. Ya bukan pick gue sih. Hah? Gila, Shen Xiaoting kelepeh gitu.
튜닝 바이에입니다. Ya? Hah? Kayak grup. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, reaksi dari mereka itu kebanyakan terkejut. Tolong dicatat lagi, mereka di sini bukan nge-hate Bahgi atau bagaimana, tapi ini adalah respon yang emang bener-bener kayak kaget gitu. Jujur, aku secara pribadi nggak menyangka bahwa Bahgi itu akan debut. Sumpah, aku tuh pasti mikirnya bahwa ya udahlah sih, Bahgi kayaknya bakalan ikut Island deh. Aku ngelihat dia juga jarang banget dapetin screen time, udah screen time dikit, nggak terlalu ditonjolin juga. Jadi menurut aku ya kayaknya Bahgi nggak ada kesempatan deh, gitu deh guys. Jujur, aku mikirnya seperti itu. Namun setelah melihat bagaimana hasil dari voting sementara yang telah dipublish oleh Mnet, waduh, aku kayak bener-bener kaget juga gitu. Bahgi langsung melonjak tinggi dong. Nah, kenapa sih voting dari Bahgi itu langsung melonjak tinggi? Apakah ini dikarenakan rasio votingnya yang sudah berubah? Sebenarnya bukan dikarenakan hal itu guys. Mau rasionya berubah ataupun tetap, Bahgi ini pasti bakalan tetap debut. Kenapa? Coba kalian lihat bagaimana hasil votingnya. Hasil voting untuk Bahgi sendiri di Koreanya itu dikit loh, tapi di internasionalnya dia itu tinggi banget guys. Jadi mau bagaimanapun rasionya itu berubah ataupun tetap, kayaknya Bahgi emang akan bakalan tetap debut gitu di grup tersebut. Dan kalian tahu nggak, yang lebih mirisnya adalah banyak orang yang bilang bahwa Bahgi ini nggak layak untuk debut, dan banyak juga orang yang menyebutkan bahwa kita itu akan tetap OT8, which mean mereka itu nggak mau nge-support Bahgi. Jujur sedih, menurut aku ini emang udah kelewatan. Aku tahu bahwa banyak orang di luar sana kecewa. Jujur aku juga kecewa karena dua favorit aku di sini yaitu Puyaning sama Sana nggak masuk. Tapi mau bagaimana lagi ya? Ini adalah yang namanya survival guys. Yang namanya survival. Siapa yang paling banyak dapatin vote itu yang dapat debut. Ini kan momen yang bahagia ya untuk dia ya. Tapi aku nggak tahu siapakah Bahgi dapat bahagia dengan hasil yang dia dapetin ketika dia tuh melihat banyak sekali orang-orang di luar sana yang nge-hate dia. Dari sekian banyaknya yang didebutin, Bahgi ini dianggap oleh netizen sebagai orang yang nggak layak untuk debut. Banyak yang menilai bahwa Bahgi ini kurang, mulai dari vokal, dance, seolah-olah Bahgi ini nggak bisa apa-apa gitu. Tapi seperti yang aku perhatikan ya, Bahgi ini bagus kok. Aku nonton bagaimana dia di Fiesta ketika member-member yang lain itu kayak crack dan sebagainya, dia itu tetap stabil loh guys. Oke, mungkin untuk dari segi facial expression memang agak kurang, tapi sekarang aku lihat dia emang udah meningkat gitu. Dan untuk Bahgi jujur ini tuh ngingetin aku akan Lee Kwon Lin dan juga Hyewon. Jadi buat kalian yang aku cinta sama Kepler alias Guardians, aku nggak maksa kalian untuk terima Bahgi atau bagaimana, tapi tolong jangan memperlakukan dia seperti ini banget gitu, oke? Karena menurut aku semua trainee di sini emang deserve untuk debut. Apapun yang terjadi kita emang seharusnya dapat menerima gitu ya kan. Seandainya kalau kalian memang nggak bisa suka sama Bahgi, at least kalian itu juga dapat menjaga ketikan kalian sehingga tidak melukai hati orang lain. Guys, bagaimana opini kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Intinya keep fighting buat Bahgi dan juga para penggemar dari Bahgi yang sudah berjuang dengan keras sehingga Bahgi dapat debut seperti yang sekarang ini. Keep fighting for you guys, kalian sudah melakukan yang terbaik. Dan salah satu netizen juga di sini menyoroti bagaimana Kawaguchi Yurina ya. Jujur, dari sekian banyaknya trainee yang gak debut, aku paling gak nyangka Yurina gak debut. Serius, aku kira bahwa Yurina itu bakal debut gitu karena dia itu selalu berada di peringkat teratas gitu. Aku emang udah negative thinking sama Yurina di akhir-akhir kemarin. Kenapa aku netting? Dikarenakan peringkatnya terus turun dan juga turun. Di sana aku mikir bahwa, aduh, kayak nggak bakal debut gitu nggak sih? Kok peringkatnya terus turunnya? Jujur aku khawatir sih. Dimulai dari episode Connect Mission. Apa sih nama misinya? Banyak banget misinya. Yang pas mereka punya lagu-lagu sendiri itu loh, yang kayak You Plus Me, Utopia. Nah, itu kan peringkatnya udah mulai turun guys. Jadi dari sana aja aku udah negative thinking loh. Aku mikirnya bahwa aduh, Yurina ini berada dalam posisi bahaya sih. Dan ternyata boom, beneran kan, Yurina dalam posisi bahaya dan dia juga nggak dapat debut di Kepler. Sedih banget ya melihatnya. Dan yang paling aku sedihin adalah untuk trainee Cina-nya cuma satu doang. Jujur pas awal aku mikirnya akan ada 3 trainee Cina, 3 trainee Jepang, dan juga trainee Korea. Jujur aku adalah orang yang sangat mengidolakan trainee-trainee dari Cina, dan melihat hal ini agak sedih juga dan sempat galau. Tapi sekarang udah gak galau lagi dan aku berharap mereka itu dapat debut. Khususnya untuk member-member yang gak debut di Kepler, aku berharap mereka itu dapat debut di grup yang lain. Seperti yang produce masa lampau kan juga gitu. Ada loh mereka juga dibuatin grup proyek kayak gitu. Tapi nggak tahu sih untuk yang sisanya ini apakah mereka akan dibuatin grup proyek atau enggak. Namun kalau aku rasa sih kayaknya nggak dibuatin grup proyek deh.
Karena untuk trainee Koreanya, untuk yang tersisa itu kan dikit banget. Jadi dikarenakan trainee Koreanya dikit dan habis itu kebanyakan yang member-member dari Cina dan juga Jepang, aku nggak tahu sih apakah mereka ini bakalan dibuatin subunit atau enggak. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang berbagai artis ternama dari Indonesia yang sudah mengkritik salah satu sinetron dari Indonesia yang dianggap telah memplagiat Squid Game. Jadi buat yang belum tahu, salah satu sinetron dari Indonesia yang berjudul Dari Jendela SMP itu sudah menayangkan episode terbaru, dan dalam episode terbarunya mereka itu kayak mengadakan sebuah game. Nama gamenya adalah Dolanan Game, dan game dolanan ini itu kayak mirip banget dengan Squid Game. Kemiripannya di mana? Yang pertama dari kostum, kayak pakai training hijau-hijau gitu. Habis itu di sini dari para penjaganya. Kalian tahu nggak guys? Penjaganya itu ya, itu pakai topeng. Tapi emang si topengnya itu mirip ke topeng pulu-pulu gitu ya, ketimbang mirip sama topengnya Squid Game. Dan miripnya lagi adalah saat pesertanya tereliminasi, itu nanti pesertanya ini akan di blank hitamkan. Jadi ini tuh kayak mirip banget dengan Squid Game. Nah, jadi dengan kemiripannya banyak, gak heran dong kalau banyak orang yang menyebutkan bahwa film dari, bukan film, tapi sinetron yang Dari Jendela SMP ini itu telah memplagiat Squid Game. Dan bahkan ya, pihak Netflix itu telah turun tangan dan juga menanggapi isu tersebut. Dia di sini memberikan gift dari Gi-hun yang tertawa lalu bersikap yang serius. Nah, kalau aku ya sebagai netizen biasa nih, melihat bagaimana respon dari Netflix, aku rasa Netflix itu bilang bahwa ini tuh bukan hal yang lucu, bener nggak sih? Kan pas awal mereka itu ketawa, senyum. Lu pikir lucu ya? Tapi tiba-tiba kan ekspresi dari Gi-hun kayak serius gitu. Nah lo, apa nih artinya? Dan coba deh kalian lihat berbagai respon dari artis ternama di Indonesia. Kita mulai dulu dari Kak Ernest. Kak Ernest udah ngebuat sebuah postingan di Instagramnya. Halo SCTP, numpang tanya nih, emang nggak ada malu-malunya? Dikit aja. Sumpah ya, ini aku suka sih sama Kak Ernest. Dia itu kalau ada hal-hal yang emang complicated tentang Indonesia, dia itu pasti bakalan speak up. Sekali lagi mohon maaf ya buat SCTV ya, aku cuma bacain doang komentar dari artis-artis dari Indonesia. Lanjut kita baca lagi bagaimana komentar yang lain. Ini dari Kak Robert Roni. Dia komentar kayak gini, parah, terus kalian heran kalau sudah nggak ada lagi yang nonton TV terrestrial, free to air. Terus dari Kak Surya di sini itu telah memberikan emoji ketawa ngakak. Lalu dari G Pamungkas, dia komentar asli malu-maluin. Kalau gini yang menang O21 nggak sih Jakarta? Hanum berkomentar, ya ilah. Terus dari Zar Hendrik, oh my god. Dari Yoris Sebastian, komentarnya kayak gini, hah beneran? Yaps, beneran Kak. Bener, nggak bohong sama sekali. Ini tuh bener-bener terjadi, serius. Dan kalian tau nggak Cinggo, dikarenakan Dari Jendela SMP ini kan dikritik banget nih sama netizen Indonesia gitu ya kan. Dikarenakan mereka tuh dianggap telah memplagiat Squid Game. Ada yang ngebelainnya kayak gini. Nge-copy doang apa masalahnya sih? Nge-copy doang, masalahnya apa sih? Allahu Akbar, ini orang kayak gimana ya? Emang udah kebiasaan nyontek di sekolah ya? Pasti dia bilang nge-copy doang nggak masalah gitu. Bener nggak? Udah kelihatan dia emang suka nyontek ya. Lalu dia komentar kayak gini, Netflix sampai turun tangan. Itu nggak ada izin dari Netflix ya waktu nayangin? Ya iyalah nggak ada izin gitu. Kalau ada izin itu bukan yang namanya plagiat. Emang udah ada yang namanya kerjasama. Oke. Kalau emang udah kerjasama, mereka mau pakai konsep itu di sinetron mereka nggak masalah gitu. Asalkan udah ada kerjasama dulu sama Netflixnya. Udah dapat izin nggak? Kalau dapat izin sih nggak ada apa-apa juga sih. Bukan nggak bisa dikategorikan sebagai plagiat juga. Kalau emang udah ada izinnya. Nah, untuk informasi aja, kenapa banyak dari netizen Indonesia yang banyak mengkritik sinetron Dari Jendela SMP itu bukan dikarenakan kita itu nggak cinta sama produk dari Indonesia, tapi itu dikarenakan kita ini mau industri perfilman dan juga persinetronan di Indonesia itu menjadi lebih baik, nggak ada yang namanya plagiat. Kita itu mau ada ide original gitu dari orangnya gitu. Ya banyak loh orang-orang pintar di Indonesia, banyak banget nih pengarang handal di Indonesia itu banyak. Tapi dari sekian banyaknya pengarang handal di Indonesia, itu masa sih nggak ada ide yang bagus gitu untuk diciptakan? Ada inovasi baru lah gitu, nggak perlu juga gitu nyontek dari film dari negara lain, bener nggak? Dan seandainya kalau mereka emang mau pakai idenya Netflix ini nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa kalau mereka itu udah izin. Dan sekali lagi ya Cinggu, bukan netizen Indonesia saja yang mengkritik sinetron dari Indonesia yang dianggap memplagiat Squid Game. Bahkan netizen Cina yang besar aja itu ngekritik salah satu program yang mau menciplak Squid Game, namanya adalah Squid Victory, itu dikecam banget. Sampai kemarin yang pihak dari Squid Victory-nya itu sudah angkat suara dan juga minta maaf. Dan kayaknya program itu bakalan hilang deh, alias senyap sebelum ditayangkan. Aku rasa seperti itu.
Well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas topik-topik yang lagi hangat untuk kali ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry dan mungkin ada salah informasi. Yuk, koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.